Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendrawadi MPD selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Duprisna Ibrahim MPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik yang saya akan laksanakan dengan rekan sejawat saya. Kebetulan Ibu Dewi ini adalah guru kelas 4 dan beliau yang akan saya supervisi. Baik Ibu Dewi, akan kita laksanakan saja kegiatan praobservasi ini ya. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi Bu Mia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu Dewi hari ini sedang sibuk tidak? Tidak Bu, kebetulan sekarang jam pelajaran agama, jadi siswa saya sedang diajar oleh guru agama. Baik Bu Dewi, saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Iya, Bu Dewi, di sini kan saya akan melakukan kegiatan praobservasi terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik yang sudah saya sampaikan kepada Ibu dari kemarin ya Bu ya. Nah, kebetulan pelaksanaan supervisi akademik ini kan di kelas Ibu. Jadi supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu Dewi, khususnya kompetensi keprofesian ya Bu ya. Jadi di sini kita akan berdiskusi dan sharing, dan kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana persiapan Ibu Dewi dalam menghadapi kegiatan supervisi ini. Nah, Ibu Dewi, dari hasil diskusi kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Oke. Yang saya harapkan dari diskusi ini saya dapat berbincang-bincang dan bertukar pendapat dan pengalaman, dan saya juga mengharapkan saran dari Ibu Mia agar kegiatan supervisi saya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Baik Bu, jadi yang Ibu Dewi harapkan dari diskusi kita pada hari ini, kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa sharing dan berbincang-bincang ya Bu ya. Iya baik. Saya tekankan di sini ya Bu Dewi ya, di sini tidak ada yang namanya menggurui. Jadi kita sama-sama belajar ya Ibu ya. Iya baik. Nah Ibu Dewi, kalau boleh saya tahu besok itu Ibu Dewi akan mengajar tema berapa? Kebetulan besok saya akan mengajar tema 4, subtema 2. Iya baik. Jadi besok Ibu Dewi akan mengajar tema 4, subtema 2 ya. Nah Ibu Dewi, tujuan pembelajaran yang dicapai dari tema 4 itu? Tujuan pembelajarannya siswa dapat menemukan pesan dalam dongeng dan mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat. Iya. Jadi nantinya dari tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menceritakan dan mempraktekkan ya gerakan ya. Kemudian juga ada dongengnya. Iya baik. Nah tentunya sebelum melakukan supervisi itu kan ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah, boleh dijelaskan persiapannya Ibu Dewi? Ya, untuk persiapan pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran baik RTP, media, LKPD, dan instrumen evaluasi. Iya, baik. Jadi persiapannya saya lihat dari keterangan Ibu hampir rampung ya Ibu ya. Nah, Bu Dewi, dari segi materi pembelajaran, adakah yang menurut Ibu Dewi sulit untuk diterima oleh siswa? Terkait dengan tingkat pemahaman siswa berbeda-beda ya Bu. Ada yang siswa cepat memahami, ada juga siswa yang agak lambat memahami. Biasanya itu terjadi pada kelas saya. Seperti Bu, di sini tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda ya. Ada yang tingkat pemahamannya masih kurang, ada yang sedang, dan ada juga
yang sudah mampu seperti itu Bu Dewi. Baik Ibu Dewi. Lalu strategi apa atau metode pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran kali ini? Ya. Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan adalah saya akan menggunakan strategi PBL. Apa itu PBL? PBL itu adalah Problem Based Learning. Dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Iya, jadi Ibu akan menggunakan strategi PBL, kemudian metodenya ceramah, diskusi, kemudian ada penugasan. Nah, Ibu Dewi, kemarin kan Ibu Dewi sudah memperhatikan saya menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Ibu tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya, tertarik sekali. Iya, jadi Ibu akan berusaha memasukkan pembelajaran berdiferensiasi juga ya. Nah, Ibu Dewi, tentunya dalam persiapan ini masih ada mungkin yang kurang atau bagaimana yang harus Ibu Dewi lengkapi, atau mungkin sudah siap semuanya. Sejauh ini bagaimana Bu Dewi? Apa sudah siap atau masih ada yang kurang? Untuk kekurangannya masih ada terkait dengan media pembelajaran yang saya masih kurang ini, jadi saya ingin lebih menyempurnakannya. Oh, seperti itu. Iya. Ibu Dewi mau melengkapinya kapan Bu Dewi? Sebentar Ibu, setelah siswa kembali. Kalau mereka sudah kembali ke rumah, saya akan mengharapkan bantuan terutama dari Ibu Mia, karena saya yakin Ibu Mia memiliki kemampuan dalam membuat pembelajaran yang menarik. Iya, baik Ibu Dewi, nanti sebentar setelah siswa pulang ke sekolah, saya akan membantu Ibu Dewi menyiapkan segala sesuatu yang masih kurang-kurang ya Bu ya, terkait dengan media pembelajaran. Nah, Ibu Dewi, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dengan persiapan Ibu Dewi, kemudian juga hal-hal yang sudah Ibu Dewi kerjakan, saya lihat sudah mungkin kalau diberikan angka sudah sekitar 85%. Nah, tentunya ada kompetensi yang ingin Ibu Dewi kembangkan. Apa saja kompetensi yang ingin Ibu Dewi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan terutama dalam kompetensi mengajar ya Bu ya. Ada kayak profesional, saya ingin kedepannya saya mampu menciptakan pembelajaran yang baik dengan materi yang mudah dipahami oleh siswa. Saya juga ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan emosional yang Ibu Mia sudah terapkan itu. Iya, baik Ibu Dewi. Jadi dari sini Ibu ingin maksudnya melakukan pengembangan, ada yang ingin dikembangkan yaitu kompetensi profesional, kemudian juga kompetensi Ibu dalam mengajar ya, terutama dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ya, saya sangat-sangat mengapresiasi usaha dari Ibu Dewi. Saya harapkan semoga nantinya pada pelaksanaan kegiatan supervisi akademik ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Dewi ya. Iya, baik Ibu Dewi. Saya rasa kegiatan praobservasi kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih Ibu Dewi karena sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan kegiatan praobservasi, dan saya berharap Ibu Dewi sukses terus dalam karir. Amin. Makasih Ibu Dewi. Ya, saya permisi dulu ya Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini Ibu lihat senang semua ya. Kita bersyukur kepada Allah hari ini masih diberikan kesehatan, masih bisa belajar hari ini ya. Jadi alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita tepuk jari dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk jari.
semangat ya. Ya. Coba tepuk semangat dulu sebelum berdoa ya. Tepuk semangat. Sebelum pelajaran hari ini kita akan mulai, Ibu minta partisipasi dari Fadia untuk memimpin doa pada hari ini supaya pelajaran yang akan Ibu jelaskan hari ini dapat kamu terima dengan baik. Oke, silakan Fadia. Terima kasih Adik Fadia. Ya, oke, sebelum Ibu akan memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek dulu emosi-emosi yang ada pada diri kalian masing-masing. Ibu tunjukkan sesuai perasaan yang ada pada kalian ya. Coba Adik Siva, bagaimana perasaan Siva hari ini? Oh, Siva ternyata hari ini senang. Berarti emosinya ini ya? Ya, kenapa Siva senang? Karena hari ini dia tidak terlambat ke sekolah. Coba Ibu Rina yang di sini. Ipi, bagaimana perasaannya? Adik Feby, bagaimana perasaannya? Oh, ternyata Feby kecewa. Ini emotnya kecewa ya? Ini kecewa. Kenapa Feby kecewa? Kita dengarkan semuanya. Kenapa? Oh, kasihan ternyata Feby hari ini kecewa. Diberikan jajan cuma sedikit. Biasanya pasti Feby ini diberikan jajan 10.000, hari ini 5.000 Feby. Nah, begitu jadi kurang ya. Kalau di kelompok sini, Fadia, hari ini perasaannya kenapa nak? Jadi saya tadi datang sekolah, saya bertengkar dengan kakak saya. Oh, kenapa bertengkar? Hari ini Fadia dia bertengkar dengan kakaknya, makanya dia sedih. Ya, sedih ya, atau kecewa. Siapa lagi yang tahu yang perasaannya hari ini? Coba angkat tangan. Coba Sarul. Sarul perasaannya hari ini? Kenapa senang? Oke, adik Sarul perasaannya hari ini kenapa nak? Oh, senang. Karena saya senang belajar dengan teman-teman saya. Oh iya, Sarul alhamdulillah dia senang. Kenapa dia senang? Hari ini dia bisa belajar bersama kalian. Jadi dia bersyukur ya. Sekarang Ibu kembali ke kelompok ini. Alia, kenapa Alia? Hari ini perasaannya? Saya senang karena saya hari ini ulang tahun. Oh, asik, alhamdulillah. Dan sekarang di kelompok anggrek ada si Alia senang karena hari ini dia bertambah usianya. Kita ucapkan apa? Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Emosi-emosi yang ada pada diri kita, kepada yang terjadi pada kalian semua. Ada emosi yang positif, ada yang emosi negatif. Yang positifnya bagaimana? Ada emosi yang baik, negatifnya ada yang kecewa atau tidak baik. Semua itu harus kita syukuri, ya. Oke, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Fadia, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini semua hadir, berarti semua sehat ya. Sebelum Ibu akan masuk pada materi, Ibu akan tanya dulu ya. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah?
apa di rumah nak? Ikan mujair. Ya, ikan mujair. Ipi? Kucing. Kucing. Kalau Alia? Sinanggora. Agus? Ikan lele. Oh, ikan lele. Di sini Nano? Kambing. Oh, ada kambing. Bagus. Oh, ada ayam. Apalagi? Di sini? Ari? Sapi. Oh, ada sapi. Mantap. Ya, semua yang kalian sebutkan tadi adalah tergolong makhluk hidup. Masuk pada hewan ya. Yang kalian sebutkan tadi harus kamu jaga, pelihara dengan baik. Caranya bagaimana? Diberi makan. Kalau kucing, nah, kalau kucing bagaimana di rumah? Diberi makan, setelah itu mandi. Ya, supaya bersih. Semua hewan-hewan yang kalian pelihara di rumah wajib kamu beri makan. Kemudian dipelihara di kesehatannya supaya hewan-hewan yang di rumah itu dapat berkembang dengan baik. Jadi materi kita hari ini nih tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Namun sebelum kita akan belajar hari ini, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur karya dekoratif dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan unsur karya dekoratif untuk membuat karya dekoratif dengan percaya diri. Jadi, aku akan menyampaikan skenario pembelajaran hari ini yang akan kita tempuh. Yang pertama, kita akan menyimak materi. Yang kedua, kita akan berdiskusi. Dan yang ketiga, akan mewarnai gambar yang ada di situ. Oke? Ya. Siapa di sini yang hobinya melukis, menggambar, atau mewarnai? Saya. Ya, banyak. Oke. Nah, tahu tidak kalau melukis, menggambar, dan mewarnai termasuk seni rupa loh? Ya. Ya, termasuk seni rupa. Kira-kira pernah tidak kamu menggambar dekoratif? Pernah? Ya. Nah, kalau pernah, ini ada Ibu akan tunjukkan contoh gambar dekoratif ini. Ya. Coba perhatikan. Ini gambar dekoratif. Gajah. Ya, gambar apa ini? Gajah. Kuku. Ya, ada kupu-kupu. Apalagi? Daun sapi. Ada daun. Nah, ada gambar daun. Apalagi selain gajah, Bunga. bunga. Oke, bunga. Dekoratif yang kedua. Ini Ya. gambar apa? Kupu-kupu. Ini gambar kupu-kupu yang lucu dengan cantik. Ya, cantik sekali ya, seperti yang kalian lihat. Oke, kita menyanyi dulu lagu-lagu kupu-kupu. Tahu? Ya. Oke. Kita bergerakan yuk. Kupu-kupu yang lucu, kemana kau terbang? Ilmu mencari bunga-bunga yang layu, berayun-ayun, pada yang lemah. Tidakkah sayangku merasa lelah? Adik-adik, ini gambar dekoratif kupu-kupu yang seperti kamu nyanyikan tadi. Siapa yang tahu apa itu dekoratif? Ada yang tahu? Oke, dijelaskan ya. Gambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah permukaan menjadi lebih Indah.
Jadi gambar dekoratif itu gambar yang tadinya polos atau yang biasa kita akan ubah menjadi lebih indah. Dengan cara apa itu indah? Cara mewarnai. Cara mewarnai. Kemudian unsur-unsur gambar dekoratif yang pertama titik, kedua garis, ketiga bentuk, keempat warna. Nah, warna ini ada primer dan ada sekunder. Warna primer itu warna apa? Merah, kuning, biru. Ya, kalau warna sekundernya apa? Campuran dari dua warna primer. Misalnya warna hijau dihaluskan dari campuran biru dan kuning. Oke. Oh. Nah, apakah ini termasuk gambar dekoratif? Ayo kita saksikan ya. Akan Ibu tampilkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, hebat banget. Hari ini kita akan belajar tentang binatang, yakni binatang yang hidup di air. Nah, salah satu binatang yang hidup di air adalah ikan. Ya, kita sebut sama-sama yuk. Ikan. Huruf-hurufnya I-K-A-N. Dibaca ikan. Nah, sekarang kita akan mengenali bagian tubuh pada ikan. Kalian pasti pernah melihat ikan kan? Sekarang kita kenali yuk bagian tubuhnya. Jadi, ikan hidup di air. Ada yang di laut, di danau, di sungai, dan di kolam. Nah, tubuh ikan terdiri dari bagian kepala, badan, sirip, dan ekor. Ini adalah mata. Mata berfungsi untuk melihat. Lubang hidung pada ikan tidak berfungsi untuk bernafas, melainkan sebagai alat indera melihat ikan secara langsung. Bagian-bagian tubuh pada ikan. Nah, di sini ada mulut ikan, berfungsi untuk memakan makanan. Kemudian ada mata untuk melihat. Nah, ini adalah sirip. Ini adalah bagian tubuh ikan, yakni sisik. Kemudian ada ekor ikan. Nah, alat pernapasan ikan, yakni insang. Ini tempat insangnya. Beginilah bentuk insang. Kalian bisa lihat secara langsung. Ya, bagaimana dengan video tadi? Bagus? Bagus. Jadi kalian telah melihat tadi bagian-bagian dari tubuh ikan. Apa-apa tadi? Ada mata, ada hidung, Ada mulut, ada siku, ada tulang, ada rambut. Jadi kalian perlu makan ikan di rumah ya. Karena untuk kesehatan juga, tapi untuk otak kita juga, untuk jadi supaya kita jadi pintar. Banyak makan ikan di rumah dan berterima kasih kepada Bunda karena Bunda telah memasak ikan yang enak, ya. Kembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam waktu sehari. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa, ikan mengalami pertumbuhan, ya. Jadi ikan itu pertama dia menetas menjadi larva, kemudian dia tumbuh menjadi kecil, kemudian menjadi dewasa dan mengalami pertumbuhan seperti yang peliharaan di rumah. Tadinya yang kamu peliharaan itu tidak besar, tadinya dari kecil. Karena kamu beri perkembangannya baik, diberi makan, dikasih mandi, jadi pertumbuhannya akan
tumbuh menjadi baik. Yang kedua, ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan apa? Ya. Oke, hari ini kita telah banyak belajar tentang hewan, terutama ikan. Jadi sebelumnya Ibu akan mengecek dulu sampai di mana pemahaman kalian hari ini yang kalian terima materinya. Dengan Ibu akan bagikan LKPD ya. Nah, Ibu sudah membagi kelompok, masing-masing ada kelompok anggrek, melati, dan kelompok mawar. Jadi tugas kalian akan mengisi LKPD ini ya. Oke, sekarang kita akan presentasikan ya. Ibu mulai dari kelompok mawar. Ayo maju, adik Siva. Ya. Buangan. Kalau capek kita gunakan dulu teknik stop. Ayo berdiri semua. Kamu ikuti Ibu. Kamu ikuti Ibu ya? Perhatikan dulu. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. 3 kali ya. Kedua. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Ketiga. Terakhir. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Nah, apa yang kalian rasakan? Segar. Ayo duduk kembali. Sudah segar. Tadi sudah kembali. Semangat. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ada yang suka menggambar? Nanti semua ibu tahu suka menggambar. Sekarang ibu akan bagikan ini, kalian warnai ya. Ini warna yang tadinya masih polos, kalian akan ubah menjadi indah atau bagus. Ya, ayo sekarang kalian mewarnai. Sendiri Ibu. Iya, sendiri-sendiri. Sampai di bawah. Sampai bawah. Nanti sebentar kamu warnai. Thank you.
Yang pertama, ikan hidup di Air. Nanti kamu jawab saja. Yang kedua, tubuh ikan terdiri dari. Yang ketiga, ikan bernapas dengan apa? Empat, ikan berkembang biak dengan apa? Yang kelima, telur menetas menjadi titik-titik, kemudian larva tumbuh menjadi titik-titik, kemudian ikan kecil menjadi titik-titik, ikan mengalami pertumbuhan. Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan kerjakan. Sudah itu? Sudah, Mek? Rata-rata kita sudah di akhir pembelajarannya. Nah, untuk anak-anak rata-rata kita sudah di akhir pembelajaran. Nah, Ibu akan menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Kita yang pertama tadi telah belajar tentang mengenai. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, hari ini luar biasa dan baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini luar biasa ya. Ya, Ibu Dewi, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Kemarin kan Ibu Dewi sudah melakukan supervisi proses pembelajaran dan saya menjadi supervisornya ya, Bu Dewi ya. Nah, tujuan dari pelaksanaan supervisi ini Ibu Dewi lain adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu Dewi, khususnya kompetensi di bidang profesional Ibu Dewi sebagai guru ya. Ya, baik Ibu Dewi, apakah Ibu Dewi berbagi dengan saya bagaimana perasaan Ibu Dewi setelah melaksanakan supervisi akademik tersebut? Alhamdulillah, setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, perasaan saya plong, bahagia karena saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Baik, jadi pada pelaksanaan supervisi kemarin pembelajarannya sudah tercapai ya. Ya, alhamdulillah. Nah, baik, tentunya dalam proses pembelajaran di dalam kelas yang sudah Ibu Dewi laksanakan, tentunya ada kesan yang Ibu dapatkan. Nah, apa kira-kira kesan yang Ibu dapatkan dari proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan? Kesan saya setelah melakukan pembelajaran, saya sangat senang karena saya melihat siswa aktif dan bersemangat dalam proses pembelajaran kemarin. Karena saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, seperti ada gambar, juga ada video yang menarik yang saya perlihatkan kepada anak-anak kemarin. Alhamdulillah, ya, saya juga melihat kemarin bahwa Ibu Dewi sudah menerapkan apa itu yang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga lihat Ibu Dewi sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional ya, itu dari diferensiasinya itu seperti video, kemudian juga ada gambar menarik, kemudian Ibu Dewi juga sudah melakukan teknik stop bersama anak-anak ya, bagus sekali Ibu Dewi ya. Iya. Nah, Ibu Dewi, dari proses pembelajaran tentunya ada kendala-kendala. Nah, kendala-kendala apa yang Ibu Dewi hadapi selama proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi kemarin terkait dengan pengkondisian kelas yang belum optimal. Jadi saya kedepannya akan berusaha agar dapat mengkondisikan kelas agar kondusif dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Iya, baik sekali. Memang dalam proses pembelajaran di dalam kelas tentunya pengkondisian kelas itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita ya, bukan hanya bagi Ibu Dewi, saya juga mengalami seperti itu pengkondisian kelas. Nah, Ibu Dewi, selanjutnya dari kendala tadi apa yang harus Ibu Dewi kembangkan selanjutnya? Kedepannya saya akan berusaha memaksimalkan peran saya, baik dari mengkondisikan kelas, membuat media pembelajaran yang kreatif, hingga menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Iya,
Baik Ibu Dewi, jadi kedepannya Ibu Dewi akan lebih memaksimalkan diri Ibu Dewi, terutama dalam hal pengkondisian kelas, kemudian juga pembuatan media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, kemudian juga menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Iya, bagus sekali ya Ibu Dewi ya, luar biasa. Nah Ibu Dewi, tentunya dalam menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, tentunya Ibu Dewi memerlukan strategi. Nah, boleh Ibu Dewi berbagi dengan saya apa saja strategi yang akan Ibu Dewi lakukan? Untuk kedepannya saya akan belajar lagi, kemudian saya akan banyak menonton video pembelajaran di YouTube. Iya, di YouTube, dan berkolaborasi dengan teman-teman yang sejawat untuk melakukan refleksi terkait dengan proses pembelajaran yang akan saya capai. Iya, baik Ibu Dewi. Jadi kedepannya Ibu Dewi akan lebih banyak belajar lagi, memperkaya ilmu Ibu Dewi lagi terkait dengan proses pembelajaran yang menarik. Iya, karena kita ketahui bersama bahwa sekarang itu banyak referensi-referensi yang ada di YouTube ya Ibu Dewi ya. Oke, dalam hal dukungan siapa saja yang dukungan dari siapa saja yang Ibu Dewi perlukan agar proses pembelajaran di dalam kelas nanti bisa berjalan dengan lancar terkait dengan dukungan. Saya akan minta dukungan dari kepala sekolah dengan Ibu Mia juga, karena Ibu Mia kan sekarang sudah alhamdulillah sudah guru penggerak, jadi banyak pengalaman yang akan saya minta dari Ibu Mia. Juga saya akan minta dukungan juga dari teman-teman sejawat. Iya, baik. Jadi untuk agar proses pembelajaran Ibu Dewi ke depannya nanti semakin lebih baik lagi, iya Ibu Dewi pasti memerlukan dukungan baik dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, bukan hanya saya saja, tetapi ada teman-teman lain untuk Ibu Dewi tempat merefleksikan diri. Kemudian juga jangan lupa dukungan dari siswa, ya. Iya, baik Ibu Dewi. Kait dengan tindak lanjut, kapan Ibu Dewi akan melakukan tindak lanjut dari proses pembelajaran pada hari ini? Tindak lanjut saya akan laksanakan pekan depan. Pekan depan itu lebih dirinci lagi hari apa Ibu Dewi? Kemarin saya melaksanakan pembelajaran kan hari Kamis. Insya Allah saya akan laksanakan kembali hari Kamis lagi ke depan. Iya, baik Ibu Dewi, semoga untuk tindak lanjutnya sukses ya Ibu Dewi ya. Iya, baik Ibu Dewi, tadi kita sudah banyak berdiskusi bagaimana proses pembelajaran Ibu Dewi, apa kendala-kendala yang Ibu Dewi dapatkan selama proses supervisi, kemudian juga terkait dengan area pengembangan yang akan Ibu Dewi kembangkan. Nah, saya ingin menanyakan kesimpulan dari wawancara pasca observasi kita pada hari ini. Kesimpulannya bagaimana Ibu Dewi? Ibu Dewi bisa berikan kesimpulan? Kesimpulannya, alhamdulillah dalam proses pembelajaran saya, alhamdulillah saya bisa melaksanakan tujuan pembelajaran yang telah saya capai. Anak-anak juga saya lihat kreatif, bersemangat karena mereka telah melihat gambar dan video yang saya berikan kepada mereka, dan mereka sangat menarik, sangat saya lihat semangat melihat itu. Yang ketiga, kesimpulannya saya kurang mengkondisikan kelas. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha mengoptimalkan kelas dengan mengkondisikan kelas dengan cara saya akan belajar melalui YouTube dan akan meminta berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk melakukan refleksi dalam proses pembelajaran saya. Iya, baik Ibu Dewi, luar biasa ya Ibu Dewi ya. Jadi Ibu Dewi sudah bisa menyimpulkan apa saja yang harus Ibu Dewi perbaiki untuk tahap selanjutnya, sehingga nantinya setelah diperbaiki, kemudian ada area-area pengembangan yang akan Ibu Dewi kembangkan dan sampai kita ke tindak lanjut. Ya, semoga ke depan
kedepannya tindak lanjutnya proses pembelajaran yang akan Ibu Dewi laksanakan di dalam kelas akan semakin baik lagi, sehingga juga siswa nantinya akan semakin termotivasi dalam proses pembelajaran. Iya, baik Ibu Dewi, saya rasa untuk wawancara kita pasca observasi sudah cukup. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Dewi karena Ibu Dewi telah meluangkan waktu untuk saya, baik sebelum pra observasi, kemudian kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik, dan hari ini kita sampai pada kegiatan pasca observasi. Iya, semoga wawancara kita pada hari ini bisa beroleh manfaat bukan hanya kepada Ibu Dewi tapi juga kepada saya dan kepada warga sekolah. Baik Ibu Dewi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.